Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Termansyah dari mahasiswa S1 Prodi Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan menyampaikan tentang observasi saya di UMKM Toko Kelontong yang berdiri sejak 2012. Mari kita simak wawancara yang akan kita wawancarai dari pemilik toko. Di sini saya akan mau wawancarai pendiri toko. Dari tokonya ini berada di ini ya guys ya, Pondok Indah. Namanya siapa? Agung. Perkenalkan aku Agung. Oke. Untuk Bapak Agung bisa diceritakan sedikit dari tokonya ini berjualan apa, berdirinya tahun berapa? Oke. Jadi di sini saya menjelaskan tentang berdirinya toko yakni di tahun 2012. Nah, di tahun 2012 saya membangun sebuah toko, yakni sebuah toko grosir atau toko sembako. Nah, di salah satu toko ini saya berjualan tentang grosiran atau peralatan rumah atau peralatan lainnya rumah tangga dan jajan-jajan. Nah, dari 2012 sampai sekarang itu mendapatkan bukti nyata, yakni berjualan dengan lancar dan tetap konsisten. Dan di sisi lain pendapatan toko yakni bisa berkitaran dengan penjualan atau keuntungan atau kelebihannya. Untuk visi misi dari toko ini apa Bapak Agung kalau boleh tahu? Untuk visi dan misinya yakni bervisi menjadi toko kelontong terpercaya yang menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan pelayanan ramah, harga terjangkau, dan kemudahan berbelanja di era modern. Nah, untuk kali ini pendapatan di sebuah toko yakni sangat memicu dengan adanya era global yang penurunannya sangat drastis. Tapi di sisi lain itu saya mempunyai misi, yakni misinya adalah menyediakan produk kebutuhan pokok yang lengkap, berkualitas dan terjangkau, memberikan pelayanan yang cepat, jujur dan ramah kepada pelanggan, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kemudahan transaksi dan promosi. Itu adalah misi saya, karena di era sekarang itu mendapatkan penurunan sangat drastis karena adanya kopi-kopian di antara toko-toko yang udah. Oke Pak, untuk pertanyaan ketiga, Ya. apakah gimana sih kayak caranya pengaruh dari globalisasi dan teknologi di usaha Bapak ini, di usaha toko kelontong ini? Oke, saya menjelaskan ya, globalisasi dan teknologi sangat mempengaruhi toko kelontong. Nah, pengaruhnya globalisasi ya ini ada dua, positif dan negatif. Nah, untuk yang positif, akses produk lebih luas, harga lebih kompetitif, dan peluang pelajar dari bisnis modern. Kalau negatifnya yakni persaingan makin ketat dengan minimarket dan perubahan perilaku konsumen seperti toko Madura. Pengaruh teknologi positifnya adalah ada pembayaran digital, promosi online seperti Shopee dan TikTok Shop, dan manajemen toko lebih efisien. Dan kalau negatifnya yakni pemilik toko harus beradaptasi dengan teknologi dan bersaing dengan platform besar seperti mall dan minimarket. Berpengaruh juga pada usaha Bapak Agung kali ini. Ya, sangat berpengaruh juga. Karena mengapa? Karena di sisi lain toko ada saingannya seperti minimarket, mall dan sebagainya. Nah, untuk di saat ini global itu penurunan drastis. Di salah satunya ya ini ya antara persaingan yang ketat, yakni persamaan toko, ya, persamaan sembako dan persamaan. Tapi dijamin itu semua harga produk itu akan menaik karena bakal adanya pajak dan mencari pemasokan lokal supaya harga tetap bersaing. Oke, untuk usaha kali ini Bapak Agung itu buka usaha ini bagaimana?
Untuk saat ini saya di 2012 sampai sekarang saya berdiri sendiri tanpa karyawan karena ini menjangkau keaktifan saya sebagai pribadi sendiri sebagai bentuk semangat saya membuka toko sembako ini. Yes. Selanjutnya untuk Bapak Agung sendiri, inovasi apa yang udah Bapak lakukan di wirausahaan ini? Oke, untuk inovasi terhadap toko saya yakni saya memiliki toko ini dengan jangkauan lingkungan yang strategis, antaranya yakni di pinggir jalan dan melakukan penataan banner yang bisa dibaca orang, dan khususnya yakni saya ramaikan sebagai jajan-jajan di luar karena ini menunjukkan yakni toko sembako. Ya, pertanyaannya, untuk pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana Bapak Agung itu mengatur keseharian dari toko-toko yang Bapak Agung berdirikan ini? Dari 2012 sampai sekarang saya itu melakukan grosiran terhadap toko-toko lain seperti toko minimarket, yakni adanya sales. Nah, untuk sales ini kami meminta untuk menawarkan produk terhadap toko saya karena nanti kedepannya bisa dijadikan untuk pulakan atau grosiran untuk kedepannya, atau seperti ini, misal toko kami habis produknya dan nanti sales datang dan nanti barang-barangnya ditaruh di rumah atau gudang. Nah, setelah disimpan nanti akan diputar kembali, ditaruh di toko. Nah, itu adalah siklus dari penjualan kami. Wawancara ini saya simpulkan bahwa toko kelontong yang Bapak Agung miliki ini sudah menerapkan konsep bisnis dalam praktik, mulai dari adaptasi terhadap globalisasi, pengaruh lingkungan global, bentuk kepemilikan, perorangan, inovasi kewirausahaan, hingga fungsi manajemen sehari-hari. Dan saya ingin menambahkan untuk toko kelontong Bapak Agung ini agar menambah inovasi yang lain seperti yaitu lampu-lampu ataupun banner yang lumayan besar agar bisa menarik konsumen yang lewat di jalanan. Dan satu lagi, saya mau menambahkan bahwa bisa kalau misalnya kita promosiin toko ini di era teknologi ini, kan sekarang udah pakai Instagram ataupun TikTok, dan kita bisa mempromosikan lewat platform digital yang sudah tersedia di gadget manapun. Oke, sekian kesimpulan, terima kasih. Oke, ya, di sini udah closing ya. Jadi terima kasih Bapak Agung untuk waktunya yang bisa diwawancara. Semoga UMKM ini bisa rame, terus bisa banyak yang beli. Ya, semoga bisa bagus lah toko kelontong ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.